Telepon yang Anda tuju tidak aktif. Bab 275. Leo yang awalnya membuka sepasang mata dengan besar. Setelah mendengar ucapan Yos, tatapannya semakin mengerikan. Api di tatapannya terlihat membara dan bahkan ingin langsung membakar Yos hidup-hidup. Yos, kamu mengintaiku. Kamu yang menyebarkan informasi ini kan? Yos tersenyum, seakan mengakui ucapannya itu. Leo, kamu juga tidak begitu bodoh ya? Sepasang tangan Rapa dirangkapkan di depan dada dengan gaya yang minta dipukul. Leo menggertakkan giginya. Malam ini dia sudah menggerakkan seluruh keluarganya. Sekarang malah langsung dikepung Yos. Dia mana mungkin rela gagal begitu saja. Yos, kamu seorang pengacara, bahkan bisa mengeluarkan begitu banyak sabu-sabu. Kalau diketahui orang-orang di luar sana, jangan harap kantor pengacaramu masih bisa berdiri tegak di kota Ledong. Bagaimana kalau kita saling mengalah? Anggap saja hal ini sama sekali tidak pernah terjadi. Rapa langsung tertawa, menggunakan tatapan melihat orang bodoh melihatnya. Leo, apakah kamu sudah membungkus otakmu dengan kotoran di dalam penjara? Kamu rasa setelah kamu ditangkap malam ini, apakah kamu masih bisa ada kesempatan untuk keluar menyebarkan berita? Kamu? Leo pun marah karena ucapan Rapa. Sekarang dia bukannya ditangkap orang. Keadaan kali ini sama persis seperti saat ditangkap polisi dulunya. Rasa dendam pun meluap dalam seketika. Saat melihat kepungan yang sama sekali tidak ada celah, dia tahu kalau malam ini dia tidak mungkin bisa melarikan diri. Tapi ingin menangkapnya seperti ini juga harus melihat apakah Yos memiliki kemampuan itu atau tidak. Tatapan Yos yang tajam melihat dendam yang ada di mata Leo, langsung memutuskan. Gerak. Di saat yang bersamaan, Leo juga berteriak ke bawahannya. Habisi mereka semua. Seketika, suara pistol pun terdengar di pelabuhan yang hening. Langit yang gelap dilintasi oleh peluru. Darah pun mengalir di atas batu. Yos sebagai komandan sama sekali tidak bersembunyi di balik orang-orang, melainkan maju di bagian paling depan, bagaikan seekor citah di malam hari, menghindari berbagai serangan untuk membereskan beberapa bawahan di samping dan menuju ke arah Leo. Tatapannya terlihat begitu tajam bagaikan pisau yang paling tajam di dunia ini, menyinari sinar yang dingin. Kelima indera yang sempurna terlihat dingin. Dirinya yang seperti ini membuat orang sama sekali tidak berani untuk mendekatinya. Keadaan yang seharusnya menguasai lawan ditambah dengan aura Yos. Orang-orang Leo dari awal sudah mundur. Banyak yang tidak bisa melawan dan langsung menyerah. Dan Leo menarik bawahan yang sudah dipukul sampai babak belur di depan dadanya. Tidak berhenti mundur ke arah laut. Dia benar-benar dikendalikan. Tatapan Leo juga terlihat merah. Melihat Yos yang terus mendekat. Kalau tatapan bisa membunuh orang, Yos dari tadi sudah mati ribuan kali. Tidak, dia tidak boleh menyerah begitu saja. Semua yang dia terima bukan demi kegagalan. Dia harus membunuh Yos. Di depan ada belasan pistol. Di belakangnya adalah laut yang gelap. Tidak peduli manapun yang dia pilih, dia kemungkinan besar akan mati. Tapi kalau jatuh di tangan Yos, mungkin sama sekali tidak akan ada kesempatan lagi. Kalau memilih, Leo menggigit gigi, memilih untuk mempertahankannya. Dia tersenyum pada Yos dan berkata, Yos, kamu kira dengan begini kamu bisa menangkapku ya?
Kali ini anggap saja aku ceroboh. Lain kali aku pasti akan menghabisimu. Tidak. Tidak sampai 1 detik Yos sudah tahu maksud Leo. Dia langsung menembak ke arah kaki Leo. Bang! Suara pistol terdengar. Leo sama sekali tidak menduga Yos, seorang pengacara, bahkan membidik dengan begitu tepat. 1 tembakan langsung menembus kakinya. Hanya saja dia sudah tidak bisa memikirkannya lagi saat ini. Leo dengan rasa sakit di kakinya membalikkan badan, menarik napas, langsung melompat dan menghilang di permukaan laut yang gelap. Saat Rapa membawa orang datang, hanya melihat permukaan laut yang gelap. Bahkan percikan air pun tidak ada. Dia pun marah. Kurang ajar. Si brengsek itu adalah jenis penyu. Penyu juga bisa menyelam ya. Kalau penyu dilempar pasti mati. Hanya kura-kura yang bisa menyelam. Jasper ikut menunduk melihat permukaan air laut yang gelap. Benar-benar sama sekali tidak ada percikan air. Leo benar-benar kuat menahan napas. Rapa sangat marah, mengangkat pistol dan menembak belasan kali ke permukaan air. Dengan tidak senang marah. Hanya tinggal sedikit lagi si bajingan ini malah melarikan diri. Yos, kamu seharusnya menembak langsung di kepalanya. Dengan begitu akan lebih mudah. Yos menatapnya dengan dingin. Rapa langsung menutup mulut. Yos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orangnya sudah lari. Tidak mungkin membiarkannya begitu saja kan? Pemimpin sudah meminjamkan begitu banyak alat. Ini bukanlah hasil yang diinginkan. Yos menyerahkan pistol pada orang di sampingnya. Tatapan dingin tetap terlihat tenang. Bagaikan dia sama sekali tidak peduli dengan Leo yang melompat ke laut. Dia berkata, aku akan melaporkan hal ini pada mereka. Bawa semuanya kembali. Terus amati keluarga Sen. Setelah terdiam sejenak, dia menambahkan, utus orang untuk berjaga di sekitar pelabuhan. Kaki Leo terluka. Walaupun dia bisa berenang, juga tidak akan bisa pergi jauh. Jasper pun menganggukkan kepala. Sekarang orang yang bisa Leo harapkan hanya keluarga Sen. Jasper sudah bersiap-siap membawa orang pergi mencarinya. Yos tiba-tiba mengatakan hal yang tidak masuk akal. Apakah malam ini kamu ada urusan? Tidak. Jasper sama sekali tidak berpikir dan langsung menjawab. Setelah berkata, dia tiba-tiba merasa ada maksud lain dalam ucapan Yos. Memalingkan kepala berkata kepada Rapa yang termenung. Topi merah, kamu bawa orang pergi menangkap penyu itu dulu. Sebentar lagi, aku akan ke sana. Baik, aku mengerti. Rapa sebagai orang yang hanya mericuh pun tidak bisa mengatakan apapun. Membawa orang yang tersisa, membagi 3 orang dalam 1 grup. Menjadi 4 grup dan berpisah mencari di sekitaran. Begitu mereka pergi, Jasper baru berkata, ikan kecil menelponku 2 kali. Seharusnya tidak ada masalah. Dia mengatakan tidak ada masalah, pasti ada masalah. Biasanya ikan kecilnya itu tidak akan mencarinya. Kamu pulang saja. Yos tidak bergerak. Tatapannya melihat ke arah permukaan laut yang tidak terbatas itu. Jasper mengiyakan dan tidak menolak. Faktanya sekarang ini dia juga mengkhawatirkan Perlina. Juga ingin pulang dari awal. Masalah sisanya diserahkan pada Rapa. Seharusnya itu tidak masalah. Pelabuhan pun hanya tersisa Yos sendiri. Lampu kuning yang remang menyinari tubuhnya yang tinggi tegap, menunjukkan bayangan di permukaan air. Dari jauh terlihat sangat kesepian. Kesibukan malam ini akhirnya berakhir.
Yos seperti merasakan sesuatu, mengeluarkan ponsel dan menelpon nomor yang tidak asing. Saat ini Darlin sudah boarding, sedang menunggu take off. Dia masih memegang ponsel di tangannya dan termenung. Dari atas kepalanya terdengar suara pramugari yang lembut. Para penumpang, selamat datang di penerbangan ini. Pesawat akan segera take off. Tolong matikan signal Anda dan pakai sabuk pengaman. Terima kasih. Darlin pun merasa tegang. Akhirnya menekan tombol untuk menonaktifkan ponsel. Telepon yang Anda tuju tidak aktif. Yos menerima jawaban otomatis. Tatapannya menggelap dan menyimpan ponselnya kembali.